apakah diabetes itu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Diabetes merupakan penyakit kronis yang berlangsung dalam jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas batas normal. Diabetes dibagi menjadi beberapa tipe loh. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Diabetes tipe 1 adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai dengan hiperglikemia kronik. Keadaan ini diakibatkan oleh kerusakan sel B pankreas baik oleh proses autoimun maupun idiopathic sehingga produksi insulin berkurang bahkan berhenti. Diabetes tipe 2 merupakan kondisi di mana gula darah dalam tubuh tidak terkontrol akibat gangguan sensitivitas sel pankreas dalam menghasilkan hormon insulin. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Kondisi ini lazimnya berlangsung pada minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Sama halnya dengan diabetes biasanya. Diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa gula dalam darah pada masa kehamilan. Kondisi tersebut dapat membahayakan ibu dan anak, namun dapat ditekan bila ditangani dengan cepat dan tepat. Faktor apa aja sih yang dapat menyebabkan diabetes? Seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor-faktor risiko seperti memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita infeksi virus. Orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain, berpergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa atau ekuator. Diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor risiko seperti kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, kurang aktif, usia lanjut, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, memiliki kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Kurang aktif di sini, aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, membakar glukosa sebagai energi, dan membuat sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Kurang aktif beraktivitas fisik menyebabkan seseorang lebih mudah terkena diabetes tipe 2. Pada usia lanjut, risiko terjadi diabetes tipe 2 akan meningkat seiring bertambahnya usia. Seseorang yang memiliki kadar kolesterol baik atau HDL high density lipoprotein yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi lebih berisiko mengalami diabetes tipe 2. Perlu diperhatikan, khusus pada wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang memiliki riwayat penyakit Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Secara umum, orang yang terkena diabetes memiliki beberapa gejala seperti berikut. Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa ciri-ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi sering merasa haus, sering buang air kecil terutama di malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, terdapat keton dalam urin. Keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi.
lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, serta sering mengalami infeksi, misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Beberapa gejala lain juga bisa menjadi ciri-ciri bahwa seseorang mengalami diabetes, antara lain mulut kering, rasa terbakar, kaku, dan nyeri pada kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau impotensi, mudah tersinggung, mengalami hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan. Munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan atau akantosis nigricans sebagai tanda dari terjadinya resistensi insulin. Beberapa orang dapat mengalami kondisi prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah di atas normal, namun tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Hati-hati apabila kalian menemukan tanda-tanda munculnya diabetes seperti di atas ya. Segera konsultasikan ke dokter. Lalu, akibat apa yang akan ditimbulkan jika seseorang terserang diabetes? Akibat yang ditimbulkan adalah hipertensi dan kolesterol, masalah kesehatan otak, dan gangguan pendengaran. Yang pertama, hipertensi dan kolesterol. Ketika seseorang mengidap diabetes tipe 2, tubuh tidak dapat menggunakan insulin atau hormon untuk mengatur gula darah dengan baik. Alhasil, kolesterol HDL atau kolesterol baik jumlahnya jadi lebih rendah. Dan kadar lemak darah berbahaya yang disebut trigliserida akan meningkat. Resistensi insulin juga berkontribusi terhadap pengerasan dan penyempitan arteri yang bisa meningkatkan tekanan darah. Gagal mengendalikan tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, baik dengan diet dan olahraga sendiri atau dengan menambahkan obat-obatan, dapat mempercepat laju perkembangan faktor risiko penyebab stroke, penyakit jantung, dan masalah dengan memori. Selanjutnya, masalah kesehatan otak. Pengidap diabetes juga akan memiliki beberapa kelainan kontrol aliran darah ke otak. Kondisi ini juga tampaknya berkorelasi dengan hilangnya fungsi mental yang lebih cepat seiring bertambahnya usia, termasuk diantaranya gangguan untuk merencanakan, mengatur, mengingat berbagai hal, memprioritaskan, memperhatikan, dan memulai tugas. Untuk melindungi kesehatan otak, pastikan tetap aktif secara fisik dan mental. Coba olahraga rutin dan jaga pikiran tetap terangsang seperti dengan membaca, bersosialisasi, bekerja, dan main game yang menantang kecerdasan. Pertahankan juga sikap positif dan optimis, serta jangan biarkan dirimu mengalami depresi. Dan yang terakhir yaitu gangguan pendengaran. Kehilangan pendengaran akan jadi 2 kali lebih berisiko pada pengidap diabetes dibandingkan dengan mereka yang tidak. Diabetes dapat menyebabkan gangguan pendengaran dengan merusak pembuluh darah kecil dan syaraf di telinga bagian dalam. Jika sudah terserang penyakit diabetes, ada baiknya untuk terus mengontrol kesehatan secara mandiri dan rutin melakukan pengobatan serta pemeriksaan ke dokter. Pengobatan yang biasanya dilakukan adalah terapi insulin. Terapi ini diperlukan karena pankreas sudah tidak dapat memproduksi insulin. Adapun jenis-jenis terapi insulin yang diberikan pada pasien diabetes tipe 1 dan 2 terdiri dari 4 tipe. Yang pertama yaitu insulin efek langsung, dan yang kedua yaitu insulin efek singkat, yang ketiga adalah insulin efek sedang, dan yang terakhir adalah insulin efek lama. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, baik obat yang diminum maupun melalui suntikan.
Obat ini berguna untuk menurunkan glukosa yang diproduksi di dalam hati sekaligus membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula lebih mudah diproses oleh sel-sel tubuh menjadi energi. Apabila sudah parah dan dokter menyarankan untuk operasi, maka akan ada baiknya jika mengikuti saran dokter. Apabila tidak terlalu parah, dapat diobati dengan obat dan menjaga pola hidup sehat dan ketat. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terserang penyakit diabetes diantara lain, yang pertama yaitu menerapkan pola makan sehat dan menjaganya dengan ketat, namun bukan diet ketat. Yang kedua yaitu menjalani olahraga secara rutin. Tidak perlu olahraga yang berat, cukup olahraga ringan hingga sedikit berkeringat tetapi dilaksanakan secara rutin. Dan yang ketiga yaitu menjaga berat badan ideal. Ideal tidak berarti untuk terlalu kurus dan tidak pula terlalu gemuk. Yang selanjutnya yaitu mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Nah, jadi itu tadi merupakan sekelumit pengetahuan tentang diabetes mellitus. Bagikan pesan ini kepada orang tersayang Anda supaya terhindar dari diabetes. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.